Halo semua, saya Heri Fitra. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana membuat tabel di Laravel menggunakan Laravel Migration dan sekaligus modelnya. Oke, langsung saja kita mulai. Silakan buka projectnya di Laragon www, lalu vaccination yang sebelumnya kita buatkan, lalu open with code. Nah, pertama-tama kita cek terlebih dahulu file env-nya apakah sudah mengarahkan ke nama database-nya. Oh, ternyata belum. Nah, kita arahin dengan menggunakan vaccination, tinggal dirubah saja langsung. Nah, jika sudah, masuk ke folder database, lalu ada migration. Nah, di sini kan ada banyak nih. Nah, sesuai dengan tabel ini yang kita butuhkan sebenarnya cuman tabel user saja, yang nih yang lainnya tidak dibutuhkan, jadi bisa dihapus saja. Oke, blok lalu di delete. Nah, di sini kita itu yang dibutuhkan itu cuman name sama password. Oh, username, yang email diganti username. Nah, setelah tabel user itu yang berikutnya adalah kita membuat tabel regional. Klik Ctrl backtick untuk membuka terminal langsung di VS Code. Nah, silakan ketikkan php artisan make model regional, R besar regional strip M. Nah, ketik enter, nanti silakan buka terminalnya terlebih dahulu, diklik di sini. Nah, ini tunggu sampai masuk. Nah, baru masuk ke sini, lalu masuk ke projectnya vaccination. Nah, ketikkan nama artisan make model regional min m. Nah, tunggu sampai selesai. Nah, nanti akan muncul di app model regional. Di sini ada modelnya sudah kita buatkan dan sekaligus migrationnya. Nah, untuk tabel, kolom tabelnya apa aja? Yang pertama, kita hapus timestampnya karena kita tidak butuh. Tabel string itu untuk varchar, nama kolomnya provinsi. Lalu ada satu lagi namanya kolomnya district. Nah, simpan. Nah, yang berikutnya adalah kita membuat tabel spots sekaligus modelnya seperti tadi. Buka terminalnya lagi, lalu php artisan make model spot terus dash m. Nah, sudah ada tab model spotnya dan ini juga sudah ada. Nah, tinggal kita masukkan lagi nama kolom tabelnya. Ada tabel unsigned big integer regional ID yang nanti disambungkan ke tabel regional yang sebelumnya kita buat. Lalu tabel string name, tabel string address, tabel tiny integer serve, tabel integer capacity, tabel. Nah, kita sambungkan menggunakan foreign key. Tabel foreign itu regional ID yang nama kolom kita buat di sini, yang ini. Lalu kita sambungkan ke reference dulu. Reference itu ID, kolom ID di tabel
regionals, ada S nya ya, jangan lupa di sini kan ada S nih, create tabel regionals nih. Sudah. Nah, ID di sini tuh mereferensikan ke tabel regional yang di sini. Jadi nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah disambungkan menggunakan foreign key. Nah, yang berikutnya adalah tabel medical. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya kita membuat tabel medical. Medical strip M. Kita membuatkan tabelnya semuanya dulu saja. Ada medical, lalu tabel vaccines, vaksin strip M, lalu ada tabel spot vaksin, ada tabel societies, tabel vaccination, dan consultation. Nah, untuk isinya jangan lupa diedit dulu. Untuk yang tabel medical itu kolomnya ada, ini timestampnya buang karena kita nggak butuh. Tabel unsigned big integer nyambung ke tabel user ID, tabelnya yang user ini nyambung ke situ. Lalu ada tab unsigned big integer nyambung ke tabel spots, ada enum all, isinya officer sama dokter. Untuk yang enum itu sebenarnya hampir sama seperti string, tapi hanya tulisan ini saja yang diperbolehkan untuk masuk ke tabel itu. Lalu string name, nah kita sambungkan dengan foreign itu nama kolomnya user ID yang di tabel ini, lalu references ke tabel ID di on di tabel users, lalu diduplikat saja, klik ganti jadi spots. Untuk duplikat bisa pakai alt shift bawah, atau kalau misalkan pakai extension sublime text bisa pakai Ctrl Shift D. Oke, untuk yang tadi tinggal kita blok dulu lalu Ctrl D untuk select dua atau lebih tulisan lalu langsung dirubah secara bersamaan. Oke, yang berikutnya adalah tabel vaccines yang ini, timestamp buang. Nah, isi kolomnya cuman ada name saja. Nah, lalu yang berikutnya adalah spot vaksin. Jangan lupa buang juga tabel timestampnya. Ada unsigned big integer, spot ID, vaksin ID, oke, langsung kita sambungkan ke foreign key, spot ID, reference ID on tabel spots. Jangan lupa titik koma ini di akhir. Ini tinggal blok lagi. Salah. Spot vaksin sudah. Yang berikutnya adalah tabel societies, timestamp kita buang, ada tabel chart, ID card number, string name, password, kolomnya ini aja, ada ini password, lalu date. Oh, ini kolomnya date,
nama kolomnya born date, tanggal lahir. Lalu ada genome, gender, itu ada male dan female. Tabel teks, address, tabel unsigned big integer, regional ID, tabel teks, login tokens, tabel origin, regional ID, reference ID on regionals. Lalu ke vaccination, nah isi kolomnya ada tabel ini integer, dose date salah, tabel ya. Lalu unsigned big integer, spot ID, jangan lupa titik koma belakangnya, kelupaan, society ID, vaksin ID, dokter ID, dan officer ID. Kita sambungkan menggunakan foreign key, spot ID, references ID on spots. Lalu ada society ini diganti IS, duplikat, vaksin, dokter ID, tapi nyambungnya ke tabel medicals. Lalu officer. Nah, untuk yang tabel vaccination sudah, tinggal terakhir consultation. Yang tabel ini time jangan lupa dihapus juga. Tabel unsigned big integer, society ID, dokter ID, tabel enum, status accepted, diterima, declined, ditolak, pending, masih diproses. Oke. Lalu ada tabel teks disease history, riwayat penyakit, belum ada. Tabel teks current symptoms, dugaan saat ini, kemudian ya dugaan saat ini. Lalu ada tabel teks dokter notes, catatan dokter. Lalu foreign kita sambungkan society ID, references ID on societies. Lalu tabel foreign dokter ID, preferences ID on medicals. Nah, dari tadi saya nggak nge-save ya, karena memang saya sudah langsung mengaktifkan auto save. Kalau ingin mengaktifkannya silahkan klik di file, preferences, di setting. Nah, di sini ada auto save, tinggal ubah saja yang tadinya off jadi after delay. Jadi ketika
delay ketika sudah nggak ngetik lagi otomatis langsung tersimpan. Oke, untuk tabel-tabelnya seperti ini saja cukup. Oke, langsung saja kita tes. PHP Artisan migrate fresh. Nah, jika sudah, nanti akan masuk ke tabel ini, udah ada tabel-tabelnya, lalu ke designer. Nah, nanti akan seperti ini, akan yang seperti di awal tadi saya tunjukkan ya. Cuman kalau di Laravel memang ketika migration ada tabel-tabel lain yang memang default dari database dari Laravel memang sudah ada. Jadi ya diumpetin saja gini kayak tadi. Ini agak susah. Pokoknya ya udah ini paling seperti ini saja. Oke, berarti kan sudah. Nah, fungsi foreign ya ini untuk menghubungkan hubungan ini. Biar ID-ID-nya itu memang benar-benar tersambung langsung di database setiap tabel yang tersambungnya. Oke, untuk yang tabel sudah seperti itu saja cukup. Nah, yang consultation dan lain-lain kan kita tadi kan ada timestamp ya di migration ini tadi. Nah, kita hapus. Nah, biar di Laravel aman itu kita kasih atribut public $timestamp protected ya. Protected $timestamps sama dengan false. Nah, ini kita duplikat saja ke setiap modelnya. Ya, mungkin itu saja untuk part kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.